Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia, yaitu talabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kita, letih kita, capek kita di kesempatan pagi ini dinilai sebagai bagian dari kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan membacakan hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram di bab yang terakhir atau Kitabul Jami. Tapi saya lupa Pak, terakhir sampai di mana? Ada yang ingat? Atau kita masih berbicara tentang kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain? Makan dan minum. Sekarang makan minum. Oh, berarti betul. Baik, takutnya adab majlis berarti sudah Pak ya? Etika dalam bermajlis. Baik. Kita masuk kemudian sekarang ikhwan fillah ke hadis yang ke-6. Ke hadis yang ke-6 dikatakan dalam kitab ini, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Ibnu Abbas mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia membersihkan dulu tangannya, hatta yal'aqaha, sampai ia menjilati tangannya, au yul'iqaha, atau ia minta untuk dijilatkan kepada orang lain. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mencuci terlebih dahulu tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilati tangan-tangan yang bekas makannya, au yul'iqaha, atau minta dijilatkan sama yang lain. Ikhwanu fillah rahimakumullah, hadis ini hadis yang menurut para ulama hadis yang sangat luar biasa, walaupun mungkin menurut sebagian manusia dianggap hadis yang menjijikkan, terutama di bagian yang kedua Pak, minta dijilatkan sama orang lain.
Walaupun kata para ulama, minta dijilatkan sama orang lain adalah ini hanya berlaku pada pasangan atau pada budak, Pak. Jadi bukan orang lain, orang yang makan di warteg samping kita lalu kemudian kita minta jilatin gitu, enggak. Tetapi kepada pasangan atau kepada budak kita. Malah menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada kemudian pasangan baik istri atau suami lalu kemudian dia mau menjilatkan tangan pasangannya, maka ini menunjukkan kecintaan dia kepada pasangannya sangat besar. Sangat besar gitu. Berarti kalau demikian ini bisa menjadi perkara yang mengokohkan kecintaan di antara dua pasangan yang tengah berkeluarga. Jadi kalau suap-suapan itu hal yang biasa, Pak. Tapi yang lebih luar biasa adalah mau ngejilatin tangan bekas makannya. Ini saya bacakan beberapa faidah yang disebutkan oleh Imam Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau mengatakan yang pertama, fadalla hadzal haditsu ala ihtiramin ni'ami. Di dalam hadis ini ada petunjuk untuk kita memuliakan setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa adamu ihdariha walau kanat qalilatan, dan tidak mengabaikannya walaupun nikmat itu sedikit jumlahnya. Maksudnya kita kan makan dengan kenikmatan, Pak. Pasti masih ada sisa-sisa makanan di jadi-jadi kita gitu. Maka tidak boleh kita kemudian tidak memuliakan makanan tersebut dengan cara mencucinya langsung, tapi kita habiskan dulu, kita jilati dulu. Sampai dikatakan walau kanat atharu ta'amin alal asabi. Walaupun kemudian nikmat tersebut ada pada sisa-sisa makan atau jari-jari yang bekas kita makan. Ini faidah yang pertama. Anjuran untuk tidak buang-buang makanan, anjuran untuk kemudian menghormati makanan, anjuran untuk memuliakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya kemudian kata beliau, wadalla al-haditsu ala anna min adabil akli aidan. Kemudian berikutnya di hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang etika dalam makan. Etika dalam makan. Bagaimana etikanya? Salah satunya di hadis ini berkenaan dengan masalah tadi, tidak mencuci tangannya kecuali setelah menjilatinya atau setelah meminta orang lain atau pasangan kita untuk menjilati bekas makan kita. Ini salah satu etika dalam makan menurut hadis ini. Kemudian berikutnya tambahan etika yang lain, Pak. Adab-adab dalam makan dalam hadis-hadis yang lain selain hadis ini. Yang pertama kata para ulama adalah ketika kita mau makan dan minum, maka tolong ada niat dalam hati kita, bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tapi juga ada niat untuk agar bertambah kekuatan kita dan bertambah ketaatan kita kepada Allah, agar bernilai ibadah setiap makan dan minum kita. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan dari perbuatannya sesuai dengan amalnya. Maka niatkan ketika makan apapun, minum apapun dengan harapan agar bertambah kekuatan dan bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika yang pertama. Berikutnya kemudian etika yang kedua berkenaan dengan alat yang kita gunakan untuk makan. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggunakan piring ataupun gelas yang terbuat dari emas atau perak. Nabi SAW bersabda, la talbasu al-harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, baik sutra yang biasa ataupun sutra yang mahal, yang tebal. Dan juga kata Nabi, jangan kalian minum dari gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan juga kalian makan dengan menggunakan piring dari emas ataupun perak. Fa innahuma lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena bejana cangkir yang terbuat dari emas ataupun perak
itu Allah siapkan buat orang-orang kafir di dunia, dan Allah siapkan buat orang-orang bertakwa di akhirat. Maka hati-hati, sekaya apapun diri kita, diusahakan tidak melakukan hal seperti ini. Gimana kalau kemudian ternyata sudah punya emas dan perak yang dibentukkan dalam piring, ya nggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Sekedar hiasan silakan saja. Tapi ingat, itu ada kewajiban zakatnya. Ini yang kedua, alat yang kita gunakan untuk makan jangan terbuat dari emas dan perak. Yang ketiga, terkait makanannya. Etika kita kalau ingin memakan sebuah makanan, maka dipastikan makanannya makanan yang halal. Makanan yang halal. Karena kalaupun piringnya piring rotan tapi dagingnya daging babi, Pak, tetap haram, nggak boleh. Tapi usahakan yang halal. Malah bukan cuma halal, yang thayyib juga. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, min thayyibat, yang baik-baik, yang baik-baik. Atau di Quran surat Al-Baqarah lagi, ayat 168, Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang kami siapkan di atas muka bumi ini yang halal dan thayyib. Apa itu halal? Halal berkenaan dengan masalah hukum, Pak. Halal apa? Haram. Sedangkan thayyib berkenaan dengan masalah fisik yang akan berdampak buruk bagi kesehatan, maka itu juga tidak boleh kita makan. Seandainya itu kalau kita makan berdampak buruk. Contohnya mungkin barangkali gula bagi orang yang punya penyakit tertentu, itu nggak boleh dipaksakan untuk makan, berarti dia telah menghancurkan dirinya, mengantarkan dirinya kepada kebinasaan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan kalian kemudian hantarkan diri kalian ke dalam perkara yang membinasakan. Termasuk dalam hal ini juga termasuk masalah rokok. Kenapa diharamkan oleh sebagian para ulama? Karena tidak masuk dalam kategori makanan atau minuman yang thayyib. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini makanannya. Berikutnya kemudian ketika makan atau ketika akan makan, etikanya adalah yang keempat, berusaha untuk membagi perut kita menjadi 3 bagian, Pak. Berupaya untuk membagi perut kita kepada 3 bagian, atau dalam arti yang lain, tidak makan terlalu banyak, tidak sering makan terlalu banyak. Kita kasih tambahan sering, karena kalau kali-kali boleh, kali-kali boleh. Jangan terlalu sering makan banyak. Kenapa? Pertama, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Kata Nabi, tidak ada satu kantung pun yang dimiliki oleh manusia yang ketika diisi penuh akan memberikan madarat kecuali kantung perut. Ya, setiap kantung kalau diisi penuh akan memberikan manfaat kecuali kantung perut. Kalau perut ketika diisi full itu akan memberikan madarat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian bihasbi ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Sebenarnya cukup bagi seorang manusia ketika makan hanya dengan beberapa suapan saja, cukup kata Nabi. Yang penting dengan makan itu dia kemudian bisa bangun, menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah. Fa in kana la budda fa'ilan, tapi kalau seandainya beberapa suapan itu enggak cukup, kata Nabi, masih merasa kurang, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Maka hendaklah minimalnya, kata Nabi, bagi perutnya jadi 3 bagian, 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, dan 1/3 buat
udara atau nafasnya. Ini kata Nabi SAW. Di hadis yang lain juga Nabi mengatakan al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain, kata Nabi. Orang beriman itu makan dengan satu perut, satu usus. Tapi orang-orang kafir makan dengan 7 usus. Artinya orang beriman makannya secukupnya. Orang-orang kafir wah sampai sekenyangnya, Pak. Tapi ternyata kita pun hampir sama dengan mereka pada saat ini. Kita sering kemudian sampai sendawa, sampai kemudian udara di dalam pun dipaksa keluar gitu. Makanya sangat wajar kalau kemudian dari situ muncul rasa ngantuk, muncul rasa malas, muncul tidak semangat beribadah. Karena betul kata para ulama, di antara perkara yang terlalu banyak ketika dilakukan akan berdampak buruk adalah banyak ketawa dan banyak makan. Banyak ketawa sama banyak makan. Banyak ketawa bisa mematikan hati. Banyak makan akan menyebabkan lemahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan kita buktikan sendiri Pak ketika Ramadan, ketika makan kita cuma di sahur sama dibuka. Tapi tarawih alhamdulillah lulus, baca Quran alhamdulillah hampir tiap hari, sedekah pun luar biasa. Tapi di luar Ramadan kayaknya kurang, tidak sehebat ketika Ramadan ibadahnya. Padahal dari sisi makanan yang masuk lebih sedikit Ramadan. Ini poin yang keempat. Hendaklah tidak makan terlalu banyak. Malah yang kelima berikutnya kemudian juga tidak boleh makan berlebihan. Apa bedanya banyak dengan berlebihan? Kata sebagian para ulama, contoh sederhananya, kalau Anda hanya mampu makan 2 buah roti, nggak perlu ngambil 3 buah roti. Kayak kita kan kalau ke restoran Pak, ambil piringnya dikasih piring yang besar, akhirnya ngambil gitu. Pas sampai meja dimakan, setengahnya pun nggak habis. Ini yang tidak boleh. Makanya kata sebagian para ulama dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwasanya ketika seseorang hanya mampu makan satu buah roti, lalu di meja yang akan makan hanya 6 orang, cukup disuguhkan 6 roti saja. Jangan 7 atau 8. Kenapa ini masuk kategori berlebih-lebihan? Kalau kita justru enggak, kebalikannya. Ibu-ibu atau istri-istri kita kalau masak dipastikan ada lebih dari yang kebutuhan kita, makanya disimpan tuh. Disimpan masuk kulkas, ujung-ujungnya dibuang. Padahal niatnya mungkin nanti bisa dimakan gitu. Padahal ternyata enggak demikian. Sunnah Nabi itu adalah kata para ulama menyebutkan ketika makan sebatas yang cukup pada hari itu saja. Nanti kalau makan ya tinggal buat lagi saja. Karena biasanya dan memang terjadi kita rasakan Pak, kita selera makan sesuatu pada saat ini, ketika sisa besok nggak selera gitu. Udah nggak mau pengen itu. Makanya kalaupun mau lebih baik itu langsung dibagikan sisanya. Jangan disimpan di kulkas. Khawatirnya yaitu kebuang. Karena ketika terlalu lama disimpan di kulkas, kita pun kadang nggak nyaman untuk kasih ke orang lain. Ujung-ujungnya dibuang, dan ini bisa masuk kategori mubadir. Waliyadzubillah. Dan Allah mengatakan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka membuang-buang harta, membuang-buang makanan di antara maknanya, maka termasuk dari kerabat-kerabat saudara-saudaranya syaitan. Waliyadzubillah. Ini poin yang kelima. Berikutnya kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam di antara etika dalam makan adalah bagian keenam mengucap bismillah. Dan bagian ketujuh menggunakan tangan kanan. Bagian kedelapan memakan yang terdekat dengan kita. Kenapa kita sebutkan langsung tiga-tiganya? Karena tiga-tiganya tercantum dalam sebuah hadis, Pak. 6, 7, 8. 6-nya membaca bismillah,
7-nya menggunakan tangan kanan, 8-nya memakan yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis ada salah seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya masih kecil ketika berada di pangkuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Ummu Salamah ini yang ibunya ditikah oleh Nabi dalam keadaan janda setelah meninggal wafat suaminya. Makanya ini jadi anak tiri beliau, anak tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika itu masih kecil ketika aku berada dalam pangkuan Nabi. Kemudian wa kanat yadai tatishu fi sohfati. Ketika saya dengan Rasul lagi makan bareng dan yang lainnya gitu, kata beliau, tiba-tiba tanganku bergerak ke sana kemari. Ambil gitu kan, anak-anak suka begitu, Pak. Kemudian faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menasehati aku, mengatakan kepadaku, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anakku, kata Nabi, wahai anak kecil, kata Nabi, sammillah, sebutkanlah nama Allah terlebih dahulu. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah sesuatu yang dekat terlebih dahulu dengan dirimu. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan kata Nabi SAW, makan yang dekat terlebih dahulu. Kenapa kita mesti mengucap nama Allah sebelum kita makan? Di antara alasannya adalah setan tidak ikut serta dalam makan kita kalau kita baca bismillah dulu, Pak. Makanya kalau kita merasa makan nggak kenyang-kenyang, kemungkinannya nggak baca bismillah. Dan kalau nggak baca bismillah berarti setan ikutan makan sama kita. Dan ini berbahaya. Dalam sebuah riwayat ada ungkapan dari kata para ulama, ada athar yang menyebutkan 2 setan ketemu. Namun yang satu kurus, yang satunya gemuk. Lalu kemudian yang kurus ini bertanya kepada yang gemuk, "Engkau tinggal bersama dengan siapa?" Dia mengatakan dengan orang kafir. Dengan orang kafir. Yang ketika dia makan, dia tidak membaca bismillah, dia tidak ingat sama Allah. Ketika dia tidur pun demikian, maka aku tidur bareng dengan dia, aku juga makan bareng dengan dia. Walaupun sepele kalimat bismillah ini, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain, ketika seseorang menutup pintu, kata Nabi, dia baca bismillah, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum, kita malam ini tidak punya tempat tinggal. Begitu pula kata Nabi, kalau ada orang yang membaca bismillah sebelum makannya, maka setan akan mengatakan la isya'alakum, malam ini pun kita nggak punya makan malam. Ini pentingnya bismillah. Makanya dalam beberapa riwayat ketika orang makan kemudian di awalnya lupa baca bismillah, dia dianjurkan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, baik di tengah makannya atau di ujungnya baru ingat gitu, maka ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Tangan kanan. Dalam sebuah riwayat Nabi pun mengatakan demikian, fa inna syaitan ya'kulu bishimal, karena sungguhnya setan itu kata Nabi makan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kenapa harus pakai tangan kanan? Biar tidak tasyabuh dengan setan, Pak. Biar tidak tasyabuh dengan setan. Tasyabuh itu menyerupai. Biar tidak menyerupai dengan syaitan. Ini penting juga. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dia mengatakan, Rasul, saya nggak bisa, udah biasa pakai tangan kiri. Nabi mengatakan, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dia gegam mengatakan, Rasul, saya sudah
sudah dari dulu begini makannya pakai tangan kiri, apa kita nyebutnya kidal ya. Dia maksa kekeh begitu Pak. Apa kata Nabi? Kalau memang demikian kamu menolak ini, maka selamanya kamu tidak akan bisa makan pakai tangan kanan. Dan betul. Setelah itu dia nggak bisa mengangkatkan tangan kanannya ke mulutnya Pak. Maka tidak juga kemudian boleh seseorang beralasan gara-gara sudah kidal gitu kemudian terus-terusan makan pakai tangan kanan, enggak. Bisa berubah kalau dia mau. Ini wakul biyamini, dan terakhir wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Awas, kata para ulama, hadis yang ini atau kalimat yang ini hanya berlaku Pak ketika di meja itu makanannya sama semua. Makanannya sama semua. Artinya tidak juga kemudian seseorang memaksakan makan sambal terus-menerus gara-gara ayamnya di tengah, sambalnya di depan dia. Enggak begitu. Dia boleh ngambil ayam yang di tengah, kemudian dia makan sambal juga. Atau begitu pula orang minta sambal dong, boleh ketika makanannya beragam. Karena kadang di antara kita suka jadi hadis yang dibikin guyonan gitu, Pak. Lagi makan bareng, kan kata Nabi makan yang paling dekat ya, kamu ini silahkan makan, saya ini gitu. Hati-hati, tidak perlu dipermainkan hadis ini. Ini jelas oleh para ulama, ini kalau jenis makanannya sama Pak. Dulu ketika ada hadis ini kata para ulama, Nabi setengah makan dengan para sahabat dan Umar bin Abi Salamah itu semuanya jenisnya kurma. Hanya ada yang kecil, ada yang besar gitu doang. Jadi perlu sekali lagi dipahami, ini hanya untuk makanan yang serupa, sama, tapi kalau berbeda-beda, boleh kemudian seorang minta bantuan ke sahabatnya untuk diambilkan makanan yang lain. Atau kalau kita melihat di beberapa meja modern, itu bisa diputar kan, si mejanya gitu, sehingga makanan bisa berputar. Ini etika yang ke-8. Yang ke-9 kemudian etika ketika kita makan bersama dengan orang lain, maka kita tidak memulai makanan kecuali mengutamakan orang yang lebih utama terlebih dahulu. Mendahulukan sesepuh dululah bahasa kitanya. Ya, atau orang yang dianggap tua atau disepuhkan, dihormati di kalangan orang-orang yang ada pada saat itu. Bisa karena usianya, atau bisa karena jabatannya, atau bisa karena yang lainnya. Atau kalau dalam keluarga ada ayah, ada anak, maka anak tidak boleh makan duluan. Dia harus mendahulukan ayahnya atau ibunya makan. Ini etika. Berikutnya kemudian yang ke-10, tidak diperbolehkan makan dalam keadaan bersandar. Tidak diperbolehkan makan dalam keadaan bersandar. Nabi SAW mengatakan, Inni la akulu muttaki'an. Sesungguhnya aku, kata Nabi, tidak makan dalam keadaan bersandar. Nabi tidak makan dalam keadaan bersandar, Pak. Apa yang dimaksud dengan bersandar? Sebagian para ulama menjelaskan di antara makna bersandar adalah pertama, bisa makan dalam keadaan begini, Pak. Ini nih, di tangan kiri kita ke sini. Ini kita bersandar dengan tangan. Ini enak dan saya sering begini, Pak. Lihat penjelasan sebagian begini pun termasuk bersandar. Jadi kan gini, Pak. Karena yang sunnah nabinya yang kalau kita lihat di beberapa keterangan para ulama adalah begini. Ya, dengan duduk di kaki kiri, kemudian kaki kanan diangkat, kemudian makan. Yang disunahkan begini. Jadi Nabi tidak pernah makan, mohon maaf, di atas meja makan, tidak pernah makan kemudian sambil duduk dan bersandar ke belakang seperti di rumah-rumah makan pada hari ini. Malah kemudian kata para ulama, terutama bersandarnya ke perut, maksudnya makan atau minum sambil tiduran. Ini tidak boleh. Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'kula ar-rajulu wa huwa munbatihun ala batnihi. Nabi melarang kami untuk makan sambil keadaannya tengkurap di atas perutnya. Kalau dulu orang tua kita suka ngingetin,
tong bari gogoleran bising jadi bising kawas orai. Jangan tidur sambil tengkurap nanti jadi ular gitu. Ternyata di hadis Nabi intinya Pak, tidak boleh kita bilang kayak orang tua dulu karena nggak mungkin jadi ular kan. Udah mending begini aja, sunnahnya kalau lagi makan itu sampaikan dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tidak menyandar, tidak berbaring. Ikhwan fillah rahimakumullah. Malah sebagian para ulama mengatakan bersilang kaki juga termasuk di antara kategori bersandar, Pak. Sila. Sebagian mengatakan begitu. Sila pun masuk kategori bersandar. Wallahu alam. Tapi intinya adalah yang Anda pahami tadi, ketika ada sesuatu yang kita sandari, maka itu yang kemudian tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Hukumnya tidak sampai ke haram. Ikhwan fillah rahimakumullah. Juga sebagian hanya mengatakan hukumnya makruh. Tetapi makruh ini seandainya diperlukan, dibutuhkan, maka menjadi hal yang dibolehkan. Karena mungkin ada sebagian orang yang sakit atau yang dalam keadaan yang lain tidak mampu kecuali bersandar. Jadi untuk yang makruh dalam kondisi diperlukan itu diperbolehkan. Berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, adab yang lain adalah ketika makan di bagian yang ke berapa? 11 ya. Bagian ke-11 adalah mendahulukan makan daripada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Mendahulukan makan daripada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Nabi SAW mengatakan, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'i wa la ya'jal hatta yafrugha minhu. Apabila makan malam sudah dihidangkan, lalu kemudian adzan dikumandangkan, maka jangan Nabi mengatakan fabda'u bil asya', maka mulailah dengan makan malam dulu. Wala ya'jal, dan jangan tergesa-gesa, hatta yafrugha minhu, sampai seseorang selesai dari makan tersebut. Sampai seseorang selesai dari makan tersebut. Saya ulangi, Nabi mengatakan apabila makanan sudah dihidangkan, lalu sholat dikumandangkan, maka makan dulu saja dan tidak tergesa-gesa sampai selesai. Sampai selesai. Tapi awas, ini kalimatnya kalau sudah dihidangkan, Pak. Kalau belum, mending lebih baik sholat dulu. Atau dalam konteks yang lain, biasanya ketika berbuka, ya, bisa juga kita. Jadi ini perintah ini tidak hukumnya wajib, ikhwan fillah. Kan kalau kita habis saum berbuka di meja itu bukan cuman makanan untuk berbuka saja, tapi juga lengkap dengan nasi dan segala macamnya. Tidak juga kemudian gara-gara hadis ini kita berbuka lalu kemudian makan makanan berat sampai setengah jam lamanya, sampai orang maghrib sudah selesai ini masih makan juga. Nah, enggak gitu juga. Tidak demikian juga. Karena ini hukumnya tidak wajib. Hanya saja yang lebih utama demikian karena di antara alasannya, kata sebagian para ulama, dikhawatirkan kalau kondisi dia sangat-sangat lapar, lalu makanan sudah terhidang, kemudian dia sholat, takutnya lagi sholat membayangkan enaknya makanan, dan ini bisa menghilangkan kehusyuan. Ini poin yang ke-11. Poin yang ke-12 kemudian, di antara etika atau adab makan adalah mencuci kedua tangan sebelum makan dan sesudah makan. Mencuci kedua tangan sebelum makan atau sesudah makan. Jadi ini bukan berbicara masalah kesehatan saja, Pak. Ternyata Nabi sudah membicarakannya 1400 tahun yang lalu tentang anjuran makan sebelum dan sesudah makan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kata beliau, kata Nabi SAW, man nama wa fi yadihi ghamarun
walam yagsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu. Nabi menyebutkan kalau salah seorang di antara kalian tidur dan di tangannya ada lemak atau sisa-sisa makanan, fa asabahu syai'un, lalu kemudian gara-gara itu dia kena penyakit, Pak, atau kena yang lain, ya, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali cela dirinya sendiri. Jangan dia salahkan orang lain, tapi salahkan dirinya sendiri, kata Nabi SAW. Artinya di sini walaupun tidak ada anjuran untuk mencuci tangan, walaupun nggak ada kalimat yang menyuruh untuk cuci tangan, tapi ada anjuran secara tidak langsung. Karena kalau membiarkan lemak berarti nggak dibersihkan. Ini pernyataan Nabi SAW. Berikutnya kemudian etika yang ke-13, kalau mau makan dan mau minum dalam keadaan junub, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kalau mau makan, mau minum dalam keadaan junub, maka hendaklah wudu terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, kalau beliau dalam keadaan junub, tentunya ini habis hubungan suami istri, fa arada an yakula aw yanam, kemudian dia ingin makan atau ingin tidur. Nabi pengen makan atau mau tidur, tawaddo'a wudu'ahu lis-salat, maka beliau berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu beliau ingin melaksanakan salat. Ya, Pak? Ini sunnah. Nabi kalau dalam keadaan junub, beliau ingin makan, beliau ingin minum, maka beliau wudu terlebih dahulu. Malah mohon maaf, di hadis yang lain bukan cuma makan sama minum saja. Seandainya pasangan suami istri ingin mengulang kembali hubungan badannya untuk yang kedua kali di malam itu, dia pun sama, minimal dianjurkan mencuci kemaluannya dan berwudu terlebih dahulu. Malah disunahkan bukan cuma itu, juga dengan mandi, Pak. Nabi pernah di satu malam itu menggilir seluruh istrinya. Nabi di satu malam menggilir semua istrinya, dari kamar istri yang satu kemudian pindah ke rumah istri yang kedua, hubungan lagi, pindah lagi berikutnya. Dan setiap kali mau hubungan, Rasul melakukan mandi dulu. Sampai Nabi mengatakan, seorang sahabat mengatakan, Rasul kok mandi terus setiap saat mau hubungan, nggak cukup sekali saja? Kata Nabi mengatakan, hiya atyabu wa athhar, mandi itu lebih baik dan lebih mengenakkan, lebih menyamankan, kata Nabi. Jadi kalau bisa mandi lebih baik, tapi minimalnya wudu ketika akan beraktivitas dalam keadaan junub. Berikutnya, tambahan, Pak, untuk yang tadi berbicara masalah menyebut kalimat bismillah. Kata sebagian para ulama, lafaz bismillah ketika akan makan itu hanya cukup dengan bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Ya, karena keterangannya hanya mengatakan bismillah. Jadi tidak perlu bismillahirrahmanirrahim gitu, enggak perlu. Hanya dalam riwayat dikatakan Nabi tidak menambahkan kalimat itu, hanya mengatakan bismillah. Bismillah. Ini tambahan untuk yang sebelumnya. Berikutnya kemudian, etika yang lain adalah setelah selesai makan. Setelah selesai makan, apa? Setelah selesai makan etikanya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asyarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai
seorang hamba yang ketika makan dia memuji kepada Allah, atau ketika dia minum dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memujinya? Minimalnya mengatakan alhamdulillah. Ini minimalnya, Pak, mengatakan alhamdulillah. Syukur-syukur kalau kemudian kita hafal doa habis makan atau zikir habis makan. Apa doanya? Ada yang hafal? Alhamdulillahilladzi at'amana atau wasaqona. Yang sering kita katakan alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana. Apa lagi? At'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Ini hadisnya hadis yang dhaif. Sebagian para ulama tidak menyarankan berdoa dengan doa tersebut, kecuali kalau kita sebatas hanya mengatakan saja tanpa meyakini itu bagian dari hadis Nabi. Ya, karena kalau yang dicontohkan sama Nabi bukan begitu kalimat redaksinya. Yang Anda temukan, pertama, Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat bunyinya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadza, yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Wa razaqanihi, dan merizkikannya kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Betul kan Pak begitu Pak? Kita nggak pernah masak nasi, sampai ke rumah tiba-tiba sudah ada nasi. Ya, ini sebuah kenikmatan besar. Ya Allah, atau dalam sebuah riwayat Nabi berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kepada kami dan mengenyangkan kami. Dan Maha Suci Allah, zat yang tidak dicukupkan oleh siapapun dan zat yang tidak diingkari oleh siapapun. Ya Allah. Ini di antara keterangan, atau dalam riwayat yang lain Nabi pernah menyebutkan alhamdulillahilladzi at'ama wasaqa wasawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, telah memberi minum, dan telah memudahkan makanan itu untuk dikunyah, untuk ditelan. Malah segala puji bagi Allah yang telah menyiapkan tempat keluarnya juga. Ya Allah, ini doanya begitu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan, memberikan minum, memudahkan untuk mencerna makanan itu. Malah Allah yang telah menjadikan juga tempat keluar makanan itu. Dan memang semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah punya kekuatan untuk menciptakan semua itu. Ini beberapa doa yang bisa kita ucapkan ketika kita selesai makan. Tapi sekali lagi intinya adalah memuji Allah setelah makan, minimal mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan itu merupakan nikmat besar, Pak. Nikmat yang sangat besar. Karena kalau nggak makan kita lapar, dan lapar itu merupakan sebuah perkara yang Rasul SAW pernah meminta perlindungan kepada Allah agar tidak diberikan rasa lapar atau kelaparan. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah berdoa kepada Allah dengan sebuah ungkapan, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad dhaji' wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanah, kata Nabi. Allah, ya Allah, kata beliau, inni a'udzubika, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu, minal ju', dari rasa lapar atau dari kelaparan, fa innahu bi'sad dhaji', karena lapar itu seburuk-buruk teman berbaring.
Seburuk-buruk teman berbaring. Maksudnya kalau kita istirahat, tidur dalam keadaan lapar kan gak nyaman, Pak. Terbangun lagi biasanya. Wa a'udzubika minal khiyanah, kata Nabi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah juga dari penyakit khianat. Dari penyakit khianat. Kenapa? Fa innahu bi'satil bitana. Karena khianat merupakan seburuk-buruk akhlak, seburuk-buruk sifat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena ini sebuah kenikmatan, sangat penting kemudian kita memuji Allah setelah makannya atau menyebut nama Allah sebelum makannya, untuk menunjukkan perasaan kita, ungkapan bahwasanya betul ini kenikmatan yang sangat besar. Alhamdulillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian di antara adab atau etika makan yang lain adalah dianjurkan seorang muslim betul-betul tahu tentang keadaan makannya. Ya, tadi berhubungan dengan halal sama haram, Pak. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW diungkapkan bahwasanya kana Rasulullah SAW la ya'kulu syai'an hatta ya'lamu ma huwa. Rasul tidak makan kecuali beliau tahu betul makanan tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya adalah jenisnya, ada yang mengatakan termasuk namanya. Masih ingat ketika Nabi ditawarkan binatang dhabb, ya, dhabb, atau kita nyebutnya kadal gurun. Awalnya Nabi pengen makan, tapi ada keraguan. Sampai kemudian seorang sahabat memberikan informasi kalau itu adalah dhabb, kadal gurun. Tiba-tiba Nabi kemudian yang awalnya mau makan menarik lagi tangannya, nggak jadi makan. Sampai kemudian seorang sahabat nanya, Rasul, apakah ini haram? Kata Nabi, enggak. Cuman kata Nabi, hanya saja aku belum pernah menemukan makanan ini di tempat tinggalku. Jadi kalau kita terkadang, Pak, kayak tertantang gitu untuk makan makanan yang ekstrim, ya, tertantang gitu, malah kayak sengaja gitu, jadi sebuah kebanggaan. Padahal nggak harus begitu juga seorang muslim. Kalau dia merasa tidak nyaman dengan makanan tersebut, nggak usah dimakan, ya, nggak usah dimakan, nggak usah dipaksakan untuk dimakan. Ini poin yang berikutnya. Selanjutnya kemudian dianjurkan tidak ada dalam makan, Pak, tidak disunnahkan untuk menanya tentang asal usul makanan. Gak perlu nanya, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukum ala akhihil muslimi," kalau salah seorang di antara kalian bertamu kepada saudaranya yang muslim, fa'at amahu min ta'amihi, kemudian disuguhkan makanan, falyakul, maka hendaklah dia makan, wala yas'al anhu, dan janganlah dia bertanya kepada sahabat itu tentang makanan itu, ya, maksudnya asal usulnya, ini dari mana nih gitu, dari mana gitu. Wa in saqahu min syarabihi falyashrab wala yas'al anhu. Begitu pula kalau diberikan minuman, minum saja, enggak usah bertanya dari mana sumbernya, dari mana asalnya. Kecuali kalau kita betul-betul tahu itu barang haram, Pak. Ya. Nabi kita pernah menyampaikan, Nabi SAW pernah kemudian suatu ketika disuguhi sebuah makanan, kemudian Nabi mengatakan, aku mencium ada aroma haram dalam makanan ini. Lalu kata orang yang menyuguhkan, Rasul, makanan ini adalah daging kambing. Dia mengatakan, tadi pagi saya menyuruh pembantu saya untuk ke pasar beli kambing, tapi nggak dapat. Akhirnya saya bilang ke dia untuk datang ke tetangga, beli kambing tetangga. Tapi di tetangga pemilik kambing nggak ada, yang ada istrinya. Istrinya bilang, ya udah ambil saja dulu. Akhirnya kemudian dibawalah tuh, nah ini kambingnya. Jadi si istri ini menyerahkan kambing suaminya tanpa izin suaminya, Pak. Apa kata Nabi? Bagikan ke yang lain. Nabi tidak makan, tapi kemudian
nyuruh bagiin ke yang lain. Kata para ulama, di hadis ini ada keterangan larangan memakan harta yang jelas-jelas tahu hukumnya haram. Baik. Tapi sebagian ulama juga mengatakan apa yang haram bagi orang lain belum tentu haram bagi kita, Pak. Ini buktinya. Nabi tidak memakan tapi dinyuruh bagiin ke yang lain. Ya Allah. Apa yang haram bagi kita belum tentu haram bagi orang lain. Apa yang haram bagi orang lain belum tentu haram bagi kita. Ya Allah. Ini etika yang keberapa? 17. Berapa? Tidak menanyakan asal usul makanan. 16. Berikutnya kemudian 17. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ketika makan disunahkan untuk memakan itu dari pinggirnya terlebih dahulu. Dari pinggir terus ke tengah, Pak, gitu. Nabi mengatakan kulu fil qas'ati min jawanibiha. Makanlah kalian pada nampan dari pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatiha, dan jangan makan langsung dari tengahnya gitu. Insyaallah. Dan ini sangat luar biasa. Biasanya kalau kita makan demikian kemudian tersisa, Pak, orang masih mau menghabiskannya. Tapi kalau kita makan di tengah sampai kemudian bercampur, ada tersisa, orang gak mau makan lagi. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya kemudian ke-18. Ke-18 disunahkan untuk memakan sesuatu yang bisa dengan 3 jari menggunakan 3 jari. Disunahkan memakan yang bisa dengan menggunakan 3 jari, Pak, pakai 3 jari. Dalam sebuah riwayat dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a. Adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan menggunakan 3 jari. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahahu. Lalu beliau menjilati jari tersebut sebelum mencucinya. Tapi ini seperti dalam masalah kurma atau mungkin kerupuk atau mungkin gorengan, Pak, gitu. Tidak perlu dipegang begini. Ya, cukup dengan 3 jari saja. Ya Allah. Malah dalam sebuah riwayat ya Allah, Nabi menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bilakil asabi'i was-saffati wa qala innakum la tadruna fi ayatil al-barakatu. Nabi memerintahkan bukan cuman menjilat jari tapi juga menjilati piring bekas makanan. Nabi mengatakan karena kalian tidak tahu berkah makanan itu mungkin terletak di piring itu atau di makanan di sisa makanan yang ada dalam piring. Ya Allah. Ini. Jadi menggunakan sendok bagaimana? Boleh-boleh saja menggunakan sendok, silahkan. Tapi kalau bisa sendok ini hanya digunakan kalau makanannya perlu menggunakan sendok. Tapi kalau makannya tidak perlu menggunakan sendok, menggunakan tangan lebih baik, Pak. Lebih baik. Dulu ada salah seorang tokoh nasional yang jenggotnya panjang, Pak, yang kalau dia masuk ke DPR suka dianggap kambing. Saya lupa. Siapa? Ada yang pakai kacamata terus jenggotnya putih segini. Beliau pernah diundang dalam sebuah makan. Lalu makannya sudah mulai berdiri gitu, makan-makan kayak di pesta gitu. Beliau ambil makanan, jadi kursi nggak ada, kemudian jongkok. Makan pakai tangan pakai tangan gitu, nggak pakai sendok. Diketawain sama rekan-rekannya gitu. Dibilang jorok, dibilang jijik dan segala macam. Dia mengatakan, coba Anda pikirkan, lebih jorok mana Anda dengan saya? Ketika saya makan pakai tangan, Anda makan pakai sendok. Dia mengatakan ya pakai tangan lebih jorok lah, lebih jijik gitu. Masa, kata beliau, bukankah tangan saya hanya masuk ke mulut saya saja, sedangkan sendok sudah masuk ke berapa mulut? Kata beliau begitu.
Ini lebih bersih justru. Karena cuman masuk ke satu mulut saja, ya mulut saya. Tapi sendok yang Anda gunakan itu sudah mungkin masuk ke puluhan mulut orang gitu. Tapi kan dicuci, tangan juga dicuci. Kalau kaidahnya dicuci. Rahimakumullah. Ya, menggunakan tangan ini luar biasa. Dan biasanya nggak tahu ya, lebih enak Pak. Allah alam. Rahimakumullah. Ini. Jadi kalau boleh saja, tapi jangan sampai kemudian maaf. Ya, diperbolehkan menggunakan sendok ketika makanannya memang memerlukan sendok. Berikutnya kemudian, tapi juga jangan, mohon maaf, beranggapan atau berasumsi menggunakan sendok itu adalah hal yang bertentangan dengan sunnah. Jangan berasumsi demikian. Ya, kita hanya ingin mengatakan bahwasanya Rasul makan menggunakan tangan beliau, jari-jari beliau, artinya ya memang disunnahkan. Tapi kalaupun kemudian mau pakai sendok gak ada masalah. Berikutnya kemudian etika yang lain adalah memungut makanan yang terjatuh. Memungut makanan yang terjatuh, kemudian membersihkan dari kotoran dan memakannya kembali. Ya, belum 5 menit bahasa kitanya, betul Pak. Nabi mengatakan idza ta'ima ahadukum fasaqatat luqmatuhu min yadihi, apabila salah seorang tengah makan kemudian suapannya jatuh dari tangannya, falyumit ma rabahu minha, maka hendaklah dia bersihkan yang kotor-kotornya, yang meragukannya, kemudian waliyat amha wala yada'ha lisyaitan, kemudian hendaklah dia makan makanan tersebut dan tidak dia biarkan untuk dimakan syaitan. Ya, ini jelas. Tetapi ini juga hanya berlaku untuk makanan-makanan yang memungkinkan, Pak, memungkinkan kotoran itu tidak menyeluruh kena ke semua makanan. Karena kalau yang tumpah itu bubur atau bakso ya repot gitu. Gimana cara ngambil kuahnya? Atau kalau cuma baksonya saja nggak ada masalah, tapi yang lainnya enggak. Ini. Berikutnya kemudian sunnah-sunnah yang lain, Pak, terutama berkenaan dengan sunnah makan kurma, etika makan kurma. Ini khusus ada pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan kurma ya, etika-etikanya atau akhlak-akhlaknya, dimakan ketika berbuka puasa. Dimakan ketika berbuka puasa. Yang kedua juga dimakan ketika makan sahur. Ketika makan sahur itu sunnah juga dengan kurma, sebagaimana berbuka dengan kurma. Yang ketiga memakan dengan jumlah yang ganjil. Memakan dengan jumlah yang ganjil. Tetapi ini hanya berlaku, Pak, ketika akan melaksanakan sholat Id. Ketika akan melaksanakan sholat Id, dengan 3 butir kurma, 5 butir kurma, 7 butir kurma, 9 butir kurma gitu. Malah memakan tiap hari 7 butir kurma dalam sebuah hadis ini bisa melindungi seseorang dari gangguan setan dan gangguan sihir. Makanya di kita ada merek merek minuman 7 kurma. Karena ada hadisnya, Pak. Nabi mengatakan barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa setiap paginya akan terhindar dari gangguan sihir. Ya. Apakah harus ajwa saja? Di hadisnya memang demikian, kurma Madinah. Tapi kata sebagian para ulama tidak, semua kurma bisa. Cuman ketika bisa kurma Madinah itu lebih utama, lebih afdal. Maka harusnya memang, anjurannya memang kita sebagai seorang muslim menyediakan kurma itu bukan cuma di Ramadan saja, juga di luar Ramadan. Malah bagus itu, Pak, biasanya kurma itu lebih buat kita tahan lapar dibandingkan gorengan dan nasi kuning, Pak. Ya. Bisa dicoba. Bagusnya pagi-pagi dengan air hangat.
Syukur-syukur kalau kemudian mau dibikin nabiz. Jadi bapak sebelum tidur merendam kurma 7 atau 12 butir atau kurang daripada itu di sebuah gelas, kemudian dibiarkan sampai pagi diminum airnya, dimakan kurmanya. Bijinya dibuang, jangan dimakan. Ya. Namanya nabi, dan ini bagus. Kayak semacam infus water, betul. Semacam infus water. Dan bisa dicoba, bisa dipraktekkan, untuk kesehatan juga bagus, insyaallah. Berikutnya kemudian tidak dianjurkan atau dilarang menggabungkan 2 butir kurma sekaligus. Ya, makan kurma itu satu-satu Pak, jangan 2 langsung gitu. Berikutnya kemudian ketika makan kurma maka tidak memeriksa fisik kurma ketika memakannya, kecuali kalau kurma itu jelek. Jangan kayak gimana gitu. Dalam sebuah riwayat dikatakan utiyan nabiyyu bitamrin atiqin. Nabi pernah dikasih kurma yang sudah lama. Faja'ala yufattishuhu yukhriju as-susa minhu. Kemudian Nabi memeriksanya dan membuang beberapa ulat dari kurma tersebut. Masya Allah, ini Nabi Pak. Kalau kita kan lihat kurma sudah begitu dibuang sama kurmanya. Nabi nggak begitu ternyata. Dicek, dilihat, diambil, dibuang, dimakan. Nabi selalu menunjukkan ketawaduan yang sangat luar biasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian dimakruhkan meletakkan biji kurma bareng sama kurmanya. Hukumnya dimakruhkan kata para ulama. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Adabul Aql. Jadi kalau bisa ada tempat khusus buat biji kurmanya, kemudian sama kurmanya di tempat yang lain. Jadi habis makan kurma jangan diletakkan di kurmanya gitu, tapi di sampingnya yang agak berjauhan. Ini sunnah. Dan yang berikutnya kemudian kurma juga disunnahkan untuk digunakan dalam tahnik. Digunakan dalam tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah kita melumatkan kurma, melembutkan kurma, kemudian setelah itu diambil dan dimasukkan ke mulut bayi yang baru lahir. Jadi seorang bayi yang baru lahir sebelum masuk apapun termasuk ASI Pak, dianjurkan itu, disunahkan ditahnik dulu. Ya, sambil dipegang sama kita kurmanya, kemudian dia mengecup ya. Dengan biar itu melatih otot-otot mulut di antaranya kata para ulama. Ya Allah. Tahnik, atau boleh juga sebagian mengatakan dengan menggunakan sari kurma yang sekarang sudah tersedia di botol-botol gitu, diambil beberapa tetes, dimasukkan ke mulutnya, dilumuri bagian-bagian atas sama bibirnya gitu. Kemudian biarkan dia mengecupnya, melatih otot mulutnya gitu. Itu namanya tahnik. Rasul dulu pernah didatangkan seorang bayi yang baru lahir, kemudian Rasul meminta sebuah kurma, kemudian Rasul mengunyah sampai lembut, habis itu dimasukkan ke mulut si bayi dan dibiarkan sebentar, kemudian diambil lagi. Ya Allah. Ini kurma, ya. Saya bacakan hadis yang tadi Pak berkenaan dengan memakan 7 butir kurma. Kata Nabi SAW, "Man tasabbaha bisabhi tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaumu sammun wala sihrun." Barang siapa yang bisa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan memadorotkan baginya racun ataupun sihir pada hari itu. Dia akan terlindungi dari racun dan sihir yang mampu makan 7 butir kurma ajwa. Malah dalam hadis yang lain dikatakan dzalikal yaum ilal lail, pada hari itu sampai malam. Sampai malam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau Imam Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan
Ini berkenaan dengan keutamaan kurma ajwa. Kurma ajwa. Jadi kalau bisa ajwa. Ikhwanullah rahimakumullah. Ini berhubungan dengan kurma khusus, beberapa etika dan akhlaknya. Kemudian lanjut, masih berhubungan dengan makan. Apa etikanya? Adalah tidak atau disunahkan menyantap makanan setelah panasnya berkurang. Ya, tidak makan dalam keadaan makannya masih ngebul, Pak. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yukalu ta'amun hatta yadhhaba bukharuhu. Tidak boleh, kata Nabi, menyantap makanan sampai asapnya hilang. Sampai asapnya hilang. Walaupun bagi kita ini adalah cara yang paling enak, kan begitu, Pak. Terutama makan tahu panas. Ya, tapi sunnahnya enggak begitu. Harus didinginkan dulu. Dihilangkan dulu. Berikutnya kemudian, masih berhubungan dengan etika makan, tidak menamakan makanan dengan nama-nama yang buruk. Ya, tidak boleh memberikan nama untuk sebuah makanan dengan nama-nama yang buruk. Yang ini kemudian gara-gara ini pula, dulu tuh ada rumah makan atau apa gitu, tempat makan yang tidak diberi izin oleh MUI kehalalannya karena nama-nama di menunya itu nama-nama yang aneh, dikaitkan dengan setan semua. Ada apa pocong, apa ada setan gitu, Pak. Apa makanan apa saya nggak tahu, tapi pernah saya dengar informasinya. Jadi bukan karena bahan makanannya, tapi namanya nggak cocok gitu. Makanan setan kok dikasih ke kita gitu, ya. Bakso setan coba, Pak. Udah jelas buat setannya dimakan. Nabi mengatakan la tasumu al-inabal karma fa innal karma rajulul muslimu. Jangan kalian menamakan anggur dengan al-karam. Karena al-karam itu maknanya lelaki muslim. Lelaki muslim, anggur diberi nama lelaki muslim, enggak boleh, kata Nabi. Ikhwanullah. Jadi makanan-makanan itu hati-hati juga penamaannya. Berikutnya kemudian adab yang lain, tidak mencela makanan atau tidak menghina makanan. Tidak mencela makanan dan tidak menghina makanan. Dalam sebuah riwayat, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau suka dimakan, kalau enggak suka ditinggalin. Ini akhlak Nabi yang luar biasa. Termasuk kata para ulama mengatakan terlalu asin, terlalu manis, kurang garam dan lain sebagainya. Ini masuk kategori mencela makanan, Pak. Maka hati-hati, jaga mulut kita. Walaupun yang menyajikan adalah orang yang terdekat dengan kita. Bisa dipahami? Istri kita maksudnya. Kalau Pak, kalau ke rumah makan saja yang makanannya nggak enak tetap kita muliakan dengan tidak mencelanya, malah membayarnya, harusnya sama istri kita lebih lagi. Karena Nabi pernah mengatakan khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Dan istri orang yang terdekat dengan kita. Nabi ketika ditanya kenapa tidak makan daging dhab, apa kata Nabi? Nabi nggak bilang jijik, Pak. Nabi mengatakan makanan ini tidak aku temukan di umatku atau di daerahku. Karena kalau Nabi mengatakan jijik, geleh gitu, ini sudah mencela makanan. Maka hati-hati. Kalau suka makan, kalau nggak suka udah nggak usah dimakan, selesaikan begitu, Pak. Itu nggak akan membuat sakit hati orang yang bikin daripada kemudian dimakan tapi dicela. Ini berhubungan dengan etika. Berikutnya kemudian ikhwanufillah rahimakumullah, sunnah yang lain ketika makan minum adalah dalam kondisi duduk. Disunnahkan makan dan minum dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Nabi mengatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Tetapi boleh saja, Pak. Kalau berbicara boleh enggak minum sambil berdiri? Boleh.
Apalagi dalam beberapa keadaan. Nabi pernah minum air zam-zam habis melaksanakan tawaf selesai, kemudian ke belakang ke makam Ibrahim, kemudian mendekat ke tempat air minum zam-zam. Nah, sunnah kan minum zam-zam di sana, Pak. Dikatakan dalam sebuah riwayat beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Ya, berdiri. Ada yang mengatakan bukan waktu itu Nabi minum zam-zam berdiri, tetapi ketika dalam sebuah keadaan Nabi disuguhkan oleh minuman zam-zam oleh salah seorang sahabat, kemudian Nabi minum sambil berdiri. Ya, wallahu alam bishawab. Tapi intinya adalah minum dalam keadaan berdiri tidak mutlak terlarang. Kali-kali seorang kalau membutuhkan boleh. Kalau memang dibutuhkan boleh gitu. Ya, rahimakumullah. Berikutnya kemudian etika yang lain tidak dianjurkan untuk bernapas atau meniup-niup makanan. Tidak bernapas atau tidak meniup-niup makanan. Nabi mengatakan idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernapas dalam bejana. Atau tidak meniup untuk mendinginkan. Jadi gimana kalau ingin cepat dingin pakai kipas, Pak? Karena beda meniup dengan mulut dan mengkipasi makanan. Yang berikutnya kemudian disunahkan ketika minum dengan 3 kali napas. Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu. 3 kali. Jadi jangan lek segelas habis gitu. Itu nggak disunahkan, itu kurang baik etikanya. Dalam sebuah riwayat kana Rasulullah yatanaffas fi syarabi 3 marratin. Rasul itu bernapas 3 kali ketika minum. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Perkara begini kata Nabi lebih mengenyangkan, lebih membebaskan dari mudarat dan lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inni la arwa min nafasin wahidin. Maaf. Ini bukan perkataan Nabi, Pak. Jadi ada seorang sahabat yang datang ke Nabi, lalu dia mengatakan inilah arwa min nafasin wahidin. Aku tidak kenyang dengan 1 napas ketika minum. Kata para ulama, Nabi membiarkan perkataan tersebut menunjukkan memang sebenarnya boleh-boleh saja juga seseorang napas langsung gitu. Tetapi kalau melihat tadi hadis yang pertama, sebaiknya sunnah Nabi lebih utama untuk dilakukan. Berikutnya kemudian dilarang makan atau minum dari wadah yang pecah, Pak. Dari wadah yang rusak. Nuhiya an yushraba min kisril qadahi. Kata Abu Hurairah, Nabi melarang kami untuk makan atau minum dari pecahan bejana. Dari pecahan bejana. Berikutnya kemudian selanjutnya masih berhubungan dengan etika, tidak diperbolehkan untuk minum langsung dari bibir teko. Ya, dari bibir teko atau dari bibir botol, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan naha Rasulullah anisyurbi min famil kirbati awis siqai. Rasul melarang minum dari mulut geriba. Geriba itu kantung kulit yang dijadikan sebagai tempat air. Atau melarang langsung minum dari teko air minum. Nggak boleh. Botol bagaimana? Khilaf di antara para ulama. Tapi singkatnya adalah kalau botolnya botol yang kelihatan airnya boleh. Tapi kalau botolnya tertutup tidak kelihatan airnya, sebaiknya tidak. Khawatir ada benda berbahaya di dalamnya yang kemudian nanti kalau kita minum akan langsung masuk ke perut kita.
Pernah ada kasus dulu seorang sahabat demikian, pas masuk ada ular kecil, Pak, di tempat tersebut. Ya. Rahimakumullah. Tapi kalau jering kelihatan oh aman nih gitu, baru kemudian diminum. Berikutnya kemudian, rahimakumullah, orang yang menyuguhkan makanan atau minum, orang yang menyuguhkan minuman maka disunahkan untuk menjadi peminum terakhir. Nabi mengatakan inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Sesungguhnya orang yang memberi minum pada satu kaum, maka dia adalah orang yang terakhir minum di antara mereka. Jadi mendahulukan tamu dibandingkan dirinya. Mendahulukan tamu dibandingkan dirinya. Berikutnya kemudian tadi tidak boleh mencela, sekarang dianjurkan memuji makanan. Dianjurkan memuji makanan. Nabi pernah pulang dalam sebuah perjalanan, kemudian masuk ke istrinya, menanya ada makanan apa tidak. Istrinya mengatakan enggak ada, kecuali hanya ada cuka saja. Apa kata Nabi? Ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka, kata Nabi. Nabi pun kemudian meminumnya. Ini diantaranya anjuran untuk memuji makanan, atau minimal memuji orang yang telah menyiapkan makanan kepadanya. Berikutnya kemudian, ikhwanufillah, ketika ada lalat jatuh dalam minuman kita, maka disunahkan untuk mencelupkan lalat tersebut dan membuangnya. Yang dimaksud membuang adalah lalatnya saja, bukan airnya, Pak. Nabi mengatakan idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyadmishu kullahu. Kalau kalian punya gelas lalu ada air mau diminum, tiba-tiba lihat ada lalat gitu, Nabi mengatakan celupkan ke dalam semuanya. Dilalapkan bahasa Jawa Sundanya. Dicelupkan ke dalam, lalu kemudian setelah itu diambil, dibuang. Nabi mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, karena di satu sayap lalat ada penyakit dan di satu sayapnya lagi ada obatnya atau penawarnya. Dan betul, ini sudah dikaji sama kesehatan, betul Pak, demikian adanya lalat itu. Ada satu materi khusus tentang keajaiban lalat. Keajaiban lalat, sampai Allah itu dalam Al-Quran menantang orang-orang kafir. Kalau enggak percaya silakan buktikan, bikin perumpamaan seekor lalat, kata Allah. Yuk, bikin lalat gitu, Masya Allah. Bikin nyamuk gitu Pak, Masya Allah. Berikutnya kemudian, disunahkan untuk ketika makan tuh ngumpul, Pak, tidak terpisah-pisah. Ya, ngumpul tidak terpisah-pisah. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah safar dengan sebagian sahabat. Kemudian datang waktu istirahat dan mereka makan. Ketika makan, mereka nyari tempat masing-masing. Kayak kita kalau lagi begitu kan, lagi family gathering contohnya, ada yang di pojokan, ada yang di mana gitu. Setelah ngambil makanan, setelah makan tiba-tiba seorang sahabat datang ke Nabi mengatakan, Rasul masih lapar. Masih lapar. Apa kata Nabi? Fala'allakum taftarikuna. Nabi mengatakan, kayaknya kalian tadi makan terpecah-pecah ya. Mereka mengatakan, iya Rasul, betul. Naam, ya, kami tadi makan terpisah gitu. Nabi mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi. Lain kali kalau makan itu nyatu, ngumpul. Dan jangan lupa baca bismillah, maka niscaya dengan dua hal itu Allah bakal berikan keberkahan kepada kalian. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ta'amul wahidi yakfi al-itsnaini wa ta'amul itsnaini yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan satu orang cukup buat dua orang. Makanan dua orang bisa buat 4 orang. Makanan 8 orang bisa untuk lebih daripada itu. Artinya makin banyak kumpulannya, lalu makan bareng-bareng, insya Allah akan mengenyangkan Pak, dibandingkan sendiri-sendiri. Ini. Berikutnya kemudian masih berhubungan dengan etika makan, tambahan tidak boleh makan di meja yang ada barang haramnya. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fala yaqud ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia duduk di depan meja yang ada khamernya yang orang minum daripadanya. Jadi mohon maaf, kalau kita tahu bar itu identiknya dengan makanan haram, minuman haram, walaupun di sana tidak ada joget-jogetan, Pak, kita nggak boleh masuk ke dalamnya. Ya, walaupun yang kita minum air putih atau kopi gitu, nggak. Ini nggak dianjurkan. Ya Allah, tidak dianjurkan. Berikutnya kemudian bagaimana hukum makan sambil ngobrol? Boleh, Pak. Makan sambil ngobrol gitu, itu diperbolehkan. Ya. Itu barangkali beberapa etika makan dan minum yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan, Pak? Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu etikanya kita tidak mencela makanan, Ustaz. Iya. Kita pernah ketemu di suatu keadaan ketika makan di tempat makan itu yang punya tempat makannya itu meminta masukan gitu, dari apa yang sudah disajikan. Iya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya memang kita pertama memuji dulu, terus menyampaikan. Jadi Iya. harapan apa yang mau diminta itu yang menjadi manfaat buat dia. Iya. Itu terus yang kedua, terkadang kalau makan di luar itu, terutama anak-anak ya, itu kadang nggak habis tuh, Ustaz, makan. Nah terus kita bungkus supaya dengan tujuan supaya nggak mudah. Nah itu itu bagaimana itu? Kadang karena yang kita bawa seringnya kita makan, tapi kadang ada satu porsi tertentu pernah itu kelupaan gitu. Nah, barakallahu fiik. Untuk yang pertama, kalau memang itu diminta oleh orang yang menyediakan makanan, yang Anda tahu diperbolehkan, Pak. Karena mungkin ini hanya untuk peningkatan pelayanan kepada customer. Biar nanti kalau kurang ya akan ditambahkan. Walaupun sebenarnya lidah orang itu dengan yang lain beda-beda. Bisa saja bagi dia kurang manis, tapi bagi dia udah cukup. Ya. Tapi yang Anda tahu kalau demikian, yang ini yang ngomong, yang minta langsung gitu, yang punya, yang nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu ketika tiba-tiba kemudian kita ngomong dan mencela, dan ini nggak boleh. Sebagaimana beberapa konten kreator yang sering, sekarang kan banyak ya beberapa rumah makan yang menggugat beberapa konten kreator yang ketika dia ngasih komentar tanpa diminta, tanpa apa gitu, lalu menyebutkan berbagai macam keburukannya. Ini kurang etika lah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, udah bagus apa yang Bapak lakukan dengan mengambil makanan, sisa makanan kemudian dibungkus. Ya, tapi pastikan kalau bisa jangan lupa ketika nyampe ke rumah diamankan. Nanti kalau ada waktu dihabiskan, jangan dibiarkan mubazir. Ya, karena yang Anda tahu kalau disimpan di restoran langsung pasti masuk ke tong sampah. Nggak tahu kalau mungkin ada restoran lain yang ada sih dulu di yang pernah ada baca, tapi itu bukan restoran yang melakukannya, pegawai restoran. Ada seorang pegawai restoran yang dia berinisiatif ketika ada customer yang makanannya nggak habis dan makanannya masih layak untuk dibungkus, kemudian dia sisihkan tuh, Pak, disimpan, dikumpulkan, pulang tuh dibawa sambil jalan dibagi ke anak-anak jalanan, ke anak-anak meminta gitu. Ada yang begitu, tapi yang Anda tahu itu inisiatif. Karena ternyata dalam beberapa restoran justru makanan sisa pun harus dihancurkan. Pernah dengar Pak gitu?
Kalau nggak salah ada toko apa gitu, roti atau apa gitu, bikin video langsung. Jadi sisa masih banyak tuh, tapi nggak dibagiin sama sekali. Karena katanya ini berhubungan dengan masalah manajemen. Walaupun nggak boleh seharusnya. Dari si mubazir banget Pak. Itu makanan masih bagus, masih layak untuk dimakan. Tapi karena katanya berhubungan dengan aturan ya dibuang. Jadi yang yang sering kita lakukan dengan minta untuk dibungkus itu sudah luar biasa. Ya mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk tadi tidak buang-buang makanan. Tapi pastikan kalau bisa lain kali tidak tertinggal di mobil atau lainnya. Atau kalau seandainya makanannya bungkusannya lebih bagus atau rapih Pak, tidak kelihatan menjijikan, nggak apa-apa, di jalan kasih ke orang, ke peminta-minta. Karena bisa jadi yang menurut kita nggak baik bagi mereka sangat baik. Maksudnya yang bagi kita tanggung gitu, bagi mereka ini bukan tanggung Pak, tapi lebih dari cukup. Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya idza tabahta maraqatan fa aktsir ma'aha wa wazzi ziranaka. Kalau diantara kalian membikin sop maka banyakin airnya, kemudian bagi tetangga-tetangga. Padahal dibanyakin airnya bukan dagingnya, airnya kata Nabi bagiin tetangga. Kenapa? Karena bisa jadi jangankan dagingnya Pak, air sop aja mereka belum pernah merasakan gitu. Maka dengan memberi itu akan jadi hal yang sangat indah insyaallah. Ya. Ini yang berikutnya, kalau memang kita tahu anak ini kalau makan tidak pernah habis, alangkah baiknya kalau kita tidak memesankan sesuai dengan porsi dewasa. Pesankan secukupnya saja. Atau kalau mau, kalau kita bawa 5 orang, pesan buat 4 orang aja dulu. 4 orang, nanti kalau kemudian baru kurang kita pesankan 1 lagi. Kalau kita sudah tahu kebiasaan anak-anak ketika makan, ini nggak habis nih, ini nggak habis nih. Karena terkadang tidak setiap keinginan harus kita turuti Pak. Yang perlu kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Anak-anak bukan cuma dalam makanan besar, yang anak tahu untuk hal-hal yang kecil pun kayak pengen roti segala macam, lihat bentuknya, lihat warnanya pengen, pas makan gini langsung dibuang. Anak-anak begitu. Artinya bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya atau benar? Iya. Status asal usul, betul. Taib. Yang pertama tadi yang berkenaan dengan menanyakan asal usul, ini kaitannya dengan orang muslim. Tadi kan hadisnya begitu Pak. Apabila salah seorang di antara kalian disediakan makanan oleh saudaranya yang muslim, maka tidak perlu dia menanya dari mana usul makanan itu. Artinya kata para ulama, kita yakin dengan keislamannya, yang tidak mungkin dia nyediain makanan haram untuk kita. Bisa dipahami? Tapi kalau bukan muslim, Bapak boleh nanya, ini babi bukan? Ya silakan nanya. Ya, hadisnya begitu. Saya bacakan kembali hadisnya sebentar. Nah ini. Idza dakhala ahadukum ala akhihil muslimi fa'at'amahu min ta'amihi falyakul wa la yas'al anhu. Apabila salah seorang di antara kalian bertamu kepada saudaranya yang muslim, ada kalimat muslim ya, lalu disuguhin makanan, maka makanlah, nggak usah nanya dari mana asal usulnya. Ini, jadi muslim. Jadi kata para ulama kita yakin aja lah, yakin kalau tidak mungkin saudara kita menyuguhkan sesuatu yang tidak halal, Pak. Ya, menyuguhkan sesuatu yang tidak halal. Tapi kalau kita tahu orang muslim itu adalah orang yang juga suka makan makanan yang haram, nah ini lain lagi ceritanya. Kita bisa berjaga-jaga untuk tidak memakan. Seandainya kita tahu betul dia 100% makanannya haram, Pak. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak tadi, Pak Haji? Saya pernah dengar ini katanya kalau di mandirin anak itu disunahkan kalau minum besar itu sambil berdiri sambil melihat Ka'bah itu benar apa?
Saya juga pernah lihat begitu Pak, tapi sebentar kita coba cari dulu Pak. Wallahu alam. Lihat banyak orangnya, tapi dasarnya saya nggak tahu. Ya, yang ana tahu adalah berdoa. Sebentar. Kalau berdoa iya, ketika minum zam-zam, apa doanya? Iya, sambil berdoa sambil berdiri melihat Ka'bah gitu. Lihat Ka'bah ya. Sebentar. Doanya nggak ada Pak. Sebentar. Hal yusra'u inda syurbil zamzam. Harus cari dulu Pak. Wallahu alam. Kalau berdirinya iya, tadi kita sudah sampaikan hadisnya kan. Kalau baca doanya juga iya. Ada hadis mengatakan Nabi ketika minum zam-zam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba. Kemudian wa syifaan min kulli da. Ya, wa syifaan min kulli da. Kalau tidak salah begitu. Adapun melihat Ka'bahnya wallahu alam Pak. Wallahu alam. Nanti kita cari dulu lah PR. Ini PR insyaallah. Wallahu alam. Saya banyak melihat orang-orang melakukan hal ini. Yang ana pahami sih bukan melihatnya, lebih ke berdoa menghadap Ka'bah. Yang ana pahami. Tapi kalau melihatnya wallahu alam. Ada sebagian orang yang mengatakan melihat Ka'bah itu melihatnya aja bisa menghilangkan dosa atau apa gitu Pak. Tapi hadisnya yang anda tahu juga ini kurang sahih. Ya. Ya betul. Nantilah dicari dulu, mudah-mudahan. Mana ya? Ya nggak ada. Yang ada di sini etika minum zam-zam cuma 2, berdiri sama berdoa. Berdiri sama berdoa di sini mah ada gitu. Ini berdirinya boleh ya Ustaz? Berdirinya boleh. Tadi hadis sudah kita bacakan. Rasul pernah disuguhi air zam-zam sama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa huwa qaim, beliau meminumnya sambil berdiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Belum nemu Pak ini yang menghadap kiblatnya. Nanti kita PR-kan insyaallah, kalau ketemu kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ustaz, bagaimana secara
Oh iya. Mhm. Nah itu satu waktu kita beli itu nggak ngerti kalau itu ternyata setelah dicek, wah ini makernya yang Iya. terus Mhm. karena musim berjalan terus kita kasihkan ke orang di jalan, apa dia kemudian dia kalau dia nggak perhatiin minum ini nanti gimana setelah kalau kita berdosa gitu, kita sendiri yang mau minum gitu, cuma kita kasih ke orang lain. Pertama ini agak sebenarnya agak apa ya, agak panas berbicara masalah boykot ini, Pak. Intinya begini, memboikot itu beda dengan mengharamkan, ya. Memboikot itu beda dengan mengharamkan. Asalnya berinteraksi, berkomunikasi, berjual beli dengan orang-orang non-muslim itu boleh. Sampai Nabi pun kita sama-sama tahu berhutang dengan orang Yahudi. Boleh. Tetapi dalam beberapa keadaan tidak melakukannya itu lebih utama. Dalam kondisi apapun. Karena itu bisa menunjukkan wala wal bara. Bisa menunjukkan kecintaan kita kepada orang Islam lebih dibandingkan mereka. Sampai mohon maaf perkataan para ulama, kalau Anda seorang muslim membeli barang dari orang muslim itu lebih utama daripada membeli barang kepada non muslim walaupun harganya lebih mahal. Walaupun harganya lebih mahal. Kenapa? Karena di sini menunjukkan Anda lebih cinta ke dia dibandingkan non muslim. Ayatnya di yang pernah kita baca, Pak. Masih ingat al-wala baro di Ushulus Salasah Imam bin Abdul Wahab? Kalau masih ingat ada pembahasan wajib, ada 3 hal yang perlu dipelajari dan diamalkan sama orang muslim. 1, meyakini tentang Allah yang memberi rezeki dan menciptakan, tidak mungkin membiarkan kita tanpa ada tujuan. Yang kedua, tentang pentingnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, tentang kewajiban kita mencintai orang mukmin lebih daripada mencintai orang non mukmin. Ayatnya Al-Mujadalah ayat 22. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada kasus Palestina, tetap kita dianjurkan lebih mendahulukan membeli barang muslim daripada non muslim. Apalagi kemudian dalam kondisi ini, qadarullah kita tahu, diinformasikan kalau keuntungan yang mereka dapatkan digunakan untuk membunuh saudara kita muslim yang lain. Maka ini makin lebih diutamakan untuk ditinggalkan, Pak. Atau bahasa kita boikot. Hanya saja ketika barang-barang itu sudah kita beli, terlanjur kita beli, dan kita nggak tahu ternyata itu adalah milik mereka, ya pakai aja. Nggak apa-apa, silahkan dipakai saja. Atau kalau mau dibagi, bagikan aja, nggak ada masalah juga. Silahkan. Kalau mau diserahkan ke orangnya juga diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan juga tidak apa-apa. Yang Anda tahu adalah tidak kemudian jadi haram barang itu gara-gara kita membelinya, Pak. Karena dia nggak haram, tidak terbuat dari barang yang haram, dia pun bukan kemudian itu nggak haram gitu. Kecuali kalau kemudian barangnya pas kita buka daging babi, ya lain lagi itu, mah kita tinggalkan, kita buang karena haram, kasih ke orang juga haram gitu. Jadi yang Anda tahu wallahu alam ya. Kalau memang sudah dibeli, mungkin barangkali pernah punya stok sebelumnya beberapa bungkus gitu ya, atau beberapa karton buat di rumah barangkali, nggak apa-apa dihabiskan saja. Karena kalaupun kemudian dibuang, ya sama Bapak mubadzir. Atau kalau mau mungkin ya udah itu diminum, nanti kalau mau beli lagi duitnya sedekahin aja. Jadi tolong dibedakan antara memboikot dengan mengharamkan. Kalau mengharamkan, anak kurang sepakat. Kalau kemudian akhirnya kita mengatakan haram membeli barang mereka, anak secara pribadi kurang sepakat. Karena hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh gitu. Ya, mengharamkan sesuatu yang halal itu kan bisa masuk kategori dalam bentuk kekufuran. Halal hukumnya boleh, tapi diharamkan. Cuman mungkin penekanan saja untuk tadi saya katakan. Sekali lagi, sebenarnya yang Anda pahami itu, boikot itu bukan cuma dalam kondisi yang sekarang tengah terjadi, tapi tanpa ini pun harusnya seorang mukmin
lebih mendahulukan pedagang-pedagang beriman, pedagang-pedagang muslim sebagai bentuk keislamannya, bentuk kecintaannya kepada muslim yang lain untuk memajukan usaha mereka gitu. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ada penekanan yang lebih. Dulu seorang sahabat pernah juga menahan dagangannya untuk tidak dijual di Mekah karena mereka melakukan hal yang tidak dia sukai kepada kaum muslimin. Dia mengatakan, saya akan nahan makanan-makanan kiriman saya ke mereka sampai Rasul mengizinkan. Dan betul, Rasul mengapresiasi perbuatan beliau, sikap beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali. Ya. Kalau menyikapi fatwa MUI itu bagaimana Ustaz ya? Dalam makan minuman yang disampaikan dikatakan haram ya kemarin. Kalau saya sendiri juga tidak prinsipnya sama tadi ya, tidak menunjukkan dalam hal itu sebagai barang yang haram. Cuma keluarnya fatwa MUI itu kita sebagai seorang muslim di Indonesia itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Apakah apa ya statusnya itu dalam hal kita sebagai umat itu bagaimana? Pertama, tapi ini jangan masuk ini ya. Ini adalah MUI itu bukan panjang tangan pemerintah, Pak. MUI itu bukan panjang tangan pemerintah. Artinya karena bukan panjang tangan pemerintah, ketika memfatwakan sesuatu itu tidak bisa masuk kategori dalam taat kepada ulul amri. Bisa dipahami nggak? Kecuali kalau MUI sudah bagian dari tangan pemerintah, maka setiap fatwanya termasuk nanti perkara jihad mereka keluarkan, kita wajib perang, wajib jihad, karena sudah di pemerintah. Tapi karena belum, maka itu kayak semacam perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Paham? Karena bukan panjang tangan pemerintah, hanya mewakili sebagian kelompok para ulama gitu. Maka itu tidak bisa kemudian menjadi hal yang wajib kita lakukan selama ya itu tadi. Kecuali ya yang betul-betul wajib disepakati, lain lagi ceritanya. Kita pun mentaati bukan karena pendapat mereka, karena dalil. Jadi yang Anda tahu kayak masalah khilaf yang lain malah. Kayak masalah dalam perbedaan dalam masalah wudu, perbedaan kan MUI juga punya catatan, punya keputusan-keputusan. Ya. Yang Anda tahu demikian. Jadi Allah alam, tapi yang Anda pahami tidak menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mentaati fatwa MUI, tidak jadi kewajiban. Kalimatnya tidak jadi kewajiban, Pak. Selama kita tahu bahwasanya pendapat itu agak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Apalagi kalau kemudian mereka saat ini belum jadi panjang tangannya pemerintah. Tetapi kalau kemudian kita ingin melakukannya karena merasa pendapat mereka jelas, kuat, dalilnya sahih gitu ya, maka silahkan. Karena ini sekali lagi kayak ibarat fikih malah. Ibarat fikih gitu. Saya ngambil yang ini, Bapak ngambil yang ini. Karena saya merasa dalilnya yang ini lebih kuat. Sedangkan kata Bapak, oh enggak, yang ini lebih kuat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa Ana sampaikan di kesempatan pagi ini. Kurang dan lebihnya Ana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk untuk agar kita setiap harinya berada dalam kebaikan dan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.